Ketua Tim Pengacara Rizik Syihab menyampaikan 29 pertanyaan yang disampaikan penyidik dan semuanya membahas tentang sejarah Pancasila. Selain informasi tadi, kami juga hadirkan dengan informasi lainnya dari tanah air dan mancanegara. Saya Ratu Nabila melanjutkan CNN Indonesia Newsroom. Rizik Syihab datang memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Rizik Syihab tiba sekitar pukul 9 pagi hadir untuk menjalani pemeriksaan kasus penghinaan lambang negara. Sebelumnya Rizik mangkir dari 2 panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk diperiksa sebagai tersangka. Panggilan pertama dilayangkan pada 7 Februari 2017, namun Rizik tidak datang dengan alasan kelelahan. Di panggilan kedua pada 10 Februari, Rizik kembali tidak hadir dengan alasan menjaga konduksitas jelang Pilkada DKI Jakarta. Dalam pemeriksaan, Rizik Syihab berencana memberikan tesisnya kepada penyidik Polda Jawa Barat mengenai pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya datang memenuhi panggilan dari penyidik di Polda Jabar untuk melanjutkan pemeriksaan dan mudah-mudahan pemeriksaan ini berjalan lancar. Sekaligus hari ini saya bawa tesis yang akan saya serahkan kepada penyidik. Nah, ini tesis tentang, kita terbalik, perhatikan tentang pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Ketua Tim Pengacara tersangka dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno, Rizik Syihab menyampaikan proses jalannya pemeriksaan dari 29 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik, semuanya membahas tentang sejarah Pancasila. Ketua Tim Pengacara Rizik Syihab menyampaikan kliennya sudah menjawab 29 pertanyaan terkait dengan bukti video berisi ceramah pemimpin FPI tersebut. Kliennya membantah karena gambar dalam video tersebut tidak jelas. Yang sampai saat ini itu sudah 29 pertanyaan, itu terkait dengan pernyataan Habib yang dianggap menodai dasar negara. Tapi Habib tidak membahas itu, tapi membahas mengenai masalah kenapa, karena menyangkut mengenai masalah Pancasila terus penting sejarahnya. Jadi Habib bicara mengenai masalah historis Pancasila, terus bagaimana proses sehingga menjadi dasar negara Pancasila yang 18 Agustus 1945. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Zayul Haq di Polda Jawa Barat. Selamat sore Zay. Ya, hari ini sudah 2 kali mangkir, kemudian hari ini pemeriksaan Rizik Syihab. Apa saja materi yang diberikan dan menurut informasi ada 29 pertanyaan. Bagaimana Rizik Syihab menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Selamat sore Ratu. Sejak 2 kali mangkir dari pemanggilan penyidik Polda Jawa Barat, hari ini pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum di Polda Jawa Barat pukul 9 pagi tadi, didampingi beberapa tim dari kuasa hukumnya. Betul sekali Ratu, Rizik Syihab menjawab sedikitnya 29 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Ke-29 pertanyaan tersebut semuanya meliputi tentang Pancasila, sejarah Pancasila. Rizik Syihab hari ini kooperatif sesuai dengan harapan dari tim penyidik Polda Jawa Barat sendiri, dan Rizik Syihab mendatangi Polda Jawa Barat seperti halnya dikatakan oleh dirinya pada saat aksi 112 yang berlangsung beberapa hari kemarin. Dan setelah menjalani pemeriksaan, Kabid Humas Polda Jawa Barat juga tadi menyampaikan informasi bahwa di dalam ruang sidang, maksud kami ruang pemeriksaan, dipasang beberapa kamera sebagai alat bukti bahwa hari ini Rizik Syihab mendatangi Polda Jawa Barat. Dan Ratu, kameramen bisa melihat ke suasana belakang saya bahwa saat ini Rizik Syihab sebagai pemimpin dari Front Pembela Islam sekitar pukul 17.38 waktu Indonesia Barat tadi keluar dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, dan Rizik Syihab langsung memberikan hasil ataupun statement yang baru saja didapatkan saat pemberian kesaksian di
Polda Jawa Barat. Dan saat ini memang masih berlangsung. Rizik Syihab menjelaskan bahwa dirinya kooperatif begitu mengikuti pemeriksaan yang dilakukan di Polda Jawa Barat sendiri, dan menyinggung juga mengenai Pancasila, bahwa hukum-hukum Islam juga harus harus hukum-hukum Islam harus sesuai dengan adanya Pancasila. Dan hal ini juga Rizik Syihab juga mengatakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam, begitu Ratu. Ya, Zayul Haq, selain Rizik Syihab ini menyatakan apa saja yang kemudian dipertanyakan dan ia jawab di persidangan, apakah ia mengatakan akan mengajukan pra peradilan dan kapan? Saya jawab semua setiap detail. Jadi betul-betul pertanyaan 36 pertanyaan ini menyangkut. Iya Ratu, saya tidak begitu jelas mendengar suara Anda, namun saya tangkap kapan akan melakukan pra peradilan itu sendiri. 29 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat sendiri terhadap pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab, kesemuanya membahas tentang sejarah Pancasila. Dan tim penyidik sendiri juga menyampaikan informasi bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, jika Rizik Syihab kooperatif menjawab pertanyaan dengan jelas dan lugas, tidak bertele-tele, maka ini adalah bagian dari semua pemeriksaan dan tidak akan dilanjutkan pemeriksaan lainnya. Namun memang jika ada jawaban yang perlu didatangkan kembali saksi-saksi atau masih bertele-tele, maka ini juga akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan berikutnya. Perlu saya tambahkan, Ratu, berbeda pada tanggal 12 Januari 2017 kemarin, di saat Rizik Syihab datang sebagai saksi terlapor membawa banyak sekali massa dengan pengamanan dari Polda Jawa Barat yang begitu ketat. Berbeda halnya saat ini Rizik Syihab kooperatif datang dengan beberapa tim kuasa hukumnya dan juga Ketua GNPF MUI cabang Bogor, dan pengamanan di Polda Jawa Barat sendiri juga tidak ada pengamanan apapun, hanya saja dikerahkan beberapa kendaraan roda 2 trail dan juga ambulans di lapangan Polda Jawa Barat, dan tidak ada massa yang mendatangi Polda Jawa Barat. Masih berlangsung, Rizik Syihab saat ini masih berlangsung memberikan statementnya kepada para wartawan, begitu Ratu. Dan memang jika kita berbicara pra peradilan, kami belum mendapatkan informasi resmi kapan pra peradilan sendiri akan dilakukan. Namun menurut tim dari kuasa hukumnya, pra peradilan memang akan dilakukan, namun saat ini masih menunggu keputusan dari FPI Pusat. Kapan waktunya kita masih tunggu, begitu Ratu. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Zayul Haq dari Bandung, Jawa Barat.